Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau ngebahas HP baru dari Vivo, si Vivo Y75 5G. Jadi semakin hari, seri Y dari Vivo ini semakin dikasih fitur-fitur yang makin canggih aja guys. Seperti Y75 5G, sesuai dengan namanya, dia udah ngedukung konektivitas 5G, yang juga jadi series Y pertama yang punya konektivitas 5G. Memang di Indonesia ini masih belum banyak tempat yang udah ada jaringan 5G ya, tapi kalau kita udah punya smartphone 5G, nggak salah dong, karena pasti daerah nanti juga kebagian guys. Mudah-mudahan aja nggak lama kita udah bisa ngerasain konektivitas 5G. Jadi kita tuh nggak akan rugi guys punya smartphone yang udah 5G ready. Karena speed 5G sendiri bisa sampai 7 kali lebih kenceng kalau misal dibandingin sama 4G ya. Jadi kalau misalnya untuk download, streaming film, atau main game seperti ini lebih asik sih karena speednya bisa lebih cepat dan stabil. Terus si Y75 5G ini udah dual on 5G ya, punya SIM slot hybrid. Jadi di sini kita bisa pasang satu SIM plus micro SD atau dual SIM yang keduanya bisa connect ke jaringan 5G. Nah, buat yang follow Instagram Ade Review pasti tahu ya kalau kemarin tuh saya bawa jalan-jalan HP ini buat nyari sinyal 5G dan buat tes kameranya. Dan ya ternyata memang di Lampung ini belum ada sinyal 5G guys. So kita langsung aja bahas kameranya aja. Buat frame kameranya di sini yang disebut dengan dual tone step design menurutku kelihatan mewah ya. Jadi desainnya tuh mengkotak dengan glass look. Sekelilingnya ada frame silver tertulis 5G. Kalau dari jauh ini kelihatan dual kamera, tapi nyatanya di sini dia triple kamera. Untuk konfigurasi kameranya sendiri ini 50 megapiksel net kamera, ada 2 megapiksel super bokeh dan 2 megapiksel super makro. Kamera depannya 16 megapiksel super night selfie yang entah kenapa Vivo masih pede ya pakai desain water drop gini. Kalau secara kualitas, ini kan kemarin saya sampai malam hari ya, langsung saya tes super night mode-nya. Buat di dalam ruangan ini bagus, berasa kayak siang guys, warna dan detailnya juga masih oke nih. Terus penasaran langsung saya coba keluar ya, dan ternyata hasilnya juga oke guys ya. HDR-nya berasa nih, langit malam aja masih kelihatan di foto pakai HP ini. Saya juga tes 16 megapiksel super night selfie-nya dan hasilnya ternyata mantap ya. Detail dan warnanya juga bagus nih. Kalau pas di luar ini saya pakai selfie soft light band, jadi agar muka kita tuh kayak kena cahaya mirip sama ring light gitu sistemnya. Jadi walaupun gelap, muka kita tuh bisa jelas dan backgroundnya juga tetap kelihatan bagus. Buat Y series ini foto malamnya layak banget buat diacungi jempol. Di hari berikutnya menjelang siang langsung saya tes juga fotonya ya, dan hasilnya nggak ada yang mengecewakan. AI-nya bisa mengenali makanan, gedung, atau pemandangan, jadi warnanya tuh bisa sesuai ya. Untuk detailnya juga bagus. Walaupun mungkin ada sih beberapa foto yang agak naik saturasinya, jadi memang nggak alami ya. Tapi kalau untuk di post di sosmed sih kelihatan lebih cakep, jadi nggak perlu diedit-edit lagi. Buat yang sering post foto di IG, ada juga namanya multi style portrait ya, yang mungkin kalian suka. Ada beberapa filter yang bisa lah ngebuat foto kalian jadi makin estetik. Kalau untuk foto super bokehnya hasilnya lebih natural sih ya, karena adanya eye autofocus. Ini ngebantu sih biar bisa selalu fokus ke objek, untuk bokehnya juga bisa makin rapi. Buat super makro memang jarak fokusnya tuh bisa deket ya, tapi saya pribadi lebih seneng pakai kamera utama untuk foto objek dekat terus di crop kalau misal butuh lebih dekat lagi. Kalau untuk selfie kameranya di siang hari ini Vivo guys ya, so hasilnya pasti cakep. Tone warna dan detailnya juga udah lebih dari cukup.
Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video kamera belakang dari Vivo Y75 5G. Nah, kalau untuk warna-warnanya sih ini oke ya. Nah, untuk dynamic range-nya ini emang agak sedikit mendung guys, tapi masih kelihatan tuh langitnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau masih ada goncangan ya. Dan kalau untuk fokusnya sih ini oke nih. Nah, kalian bisa kasih pendapat mengenai hasil video dan suaranya dari HP ini. Yuk. Nah, kalau ini adalah untuk hasil dari kamera depannya. Nah, jadi kita juga bisa pakai fitur dual view video untuk merekam video kamera depan dan kamera belakang secara bersama. Nah, ini ada makanan guys, kita cobain ya. Nah, ini saya sarapan, nyoba ini. Mantap ya. Emang sih guys ya, kalau review HP Vivo, kamera juga selalu jadi daya tarik utama. Padahal nggak cuman kamera sih ya, lihat nih, desainnya juga menarik. Cakep kan? Beberapa kali saya nyobain HP Vivo ya, Vivo tuh selalu nggak main-main sama desainnya. Entah itu flagship, V-series, juga Y-series-nya ini. Desain Y-series kali ini disebut dengan Vivo Dynamic Design dengan Dynamic Color Technology dan 2.5D Flat Frame. Namanya keren ya, sesuai sih. Yang saya tes ini warna Starlight Black, warnanya gelap, finishingnya matte, tapi ada glitternya gitu guys. Jadi kalau kena cahaya kelihatan berkilau gitu. Tapi ini warna yang menurut aku lebih netral sih ya. Soalnya ada juga yang warna glowing galaxy, pakai liquid crystal coating. Finishingnya matte juga, tapi warnanya tuh lebih reflektif dan lebih colorful karena ada dynamic color teknologi. Cocok buat anak muda. Selain itu, kedua varian warna smartphone ini memiliki crystalline matte finishing yang bisa anti debu, anti sidik jari, dan juga anti goresan tipis. Nah, yang saya demen juga dari Vivo ini desain setipis ini ya, jadi cuma 8,25 mm dan berat cuma 187 gram, masih bisa loh dimasukin baterai segede 5000 mAh. Ciri khas Y-series sih yang memang baterainya gede ya, 5000 mAh yang dikombinasikan dengan fitur ultra safe-nya MediaTek. Jadi penggunaan baterai bisa lebih irit dibandingin 5000 mAh pada umumnya dan fabrikasi 7 nanometer prosesor. So dipakai juga awet ya, kemarin pas saya tes ini sekitar sehari 2 malam buat tes foto, video, sosmedan, baterainya masih sisa sekitar 15%. Untuk pengecasannya disupport dengan 18 watt fast charge. Baterainya ini aku bilang awet nih, padahal performanya juga bagus loh ya. Vivo Y75 5G ini menggunakan chipset Dimensity 700 5G powerful processor. RAM-nya 8GB plus 4GB extended RAM. ROM-nya 128GB, ini bisa diekspansi hingga 1TB. OS-nya dia pakai Vantage OS 12 berbasis Android 12. Untuk benchmarknya aja nih saya tes tembus di 360 ribuan guys, gokil nih. Kalau untuk main PUBG ini mentok di frame rate ultra. Untuk gyroskopnya dia ada sedikit delay ya, dan yang saya suka sih sama Vivo HP-nya tuh nggak kerasa panas. Jadi main PUBG sejam ini masih oke aja nih ya, nggak ada cerita panas gitu. Walaupun bukan HP gaming, tapi Vivo ini punya liquid cooling ya, so bisa ngejaga suhu biar nggak panas guys. Terus juga punya fitur kayak multi turbo 5.0 dan juga ultra game mode. Ini untuk ngejaga performa gamingnya tetap nyaman dan stabil. Dan ada juga fitur-fitur gaming yang bisa kita pakai. Kalau untuk layarnya ini responsif dan enak juga, cukup luas di 6,58 inch.
Untuk resolusinya dia Full HD ya, 1080p, color full screen dengan P3 color gamut. Cakupan warnanya dia bisa lebih luas, jadi detail dan lebih vibrant. Kalau buat gaming dan nonton film ya enak nih displaynya. Untuk speaker sayangnya smartphone ini masih menggunakan mono speaker ya. Semoga kedepannya bukan mono speaker lagi. Tapi kalau cuma untuk sosmedan ya enak sih dan lancar banget juga. Bayangin guys, RAM-nya aja udah gede ya, 8GB plus 4GB extended RAM. Untuk OS-nya juga terbaru, Fantouch OS 12, basisnya Android 12 ya. Jadi selain performanya smooth, tampilannya juga makin modern. Untuk security-nya bisa unlock pakai ultra fast side fingerprint atau bisa juga face unlock. Nah, ada juga fitur andalan dari Vivo yaitu NFC multifunction. Beda ya sama NFC biasa. Jadi dia ini bisa untuk ngeduplikat kartu akses untuk masuk ke kantor, gym atau lainnya. Jadi misal kartunya ketinggalan bisa tinggal tempelin HP ini aja. Fungsi lain kayak cek saldo e-money, top up e-money atau transfer file juga bisa. Jadi kesimpulannya dengan Y75 5G, Vivo tuh kayak mau ngasih tahu guys, kalau mereka itu serius juga ngembangin Y seriesnya. Dengan harga 3.999.000 pakai 5G powerful processor, desainnya cakep, kamera juga nggak ragu lagi ya. RAM-nya gede 8GB plus 4GB extended RAM, punya NFC multifunction. Jadi buat kalian yang kepengen beli bisa langsung aja cek kolom deskripsi untuk tahu info lebih lanjut. So, ini pilihan yang menarik nih buat smartphone di awal tahun 2022 ini. Coba kalian kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis dan ketemu lagi di video selanjutnya.